Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Putri Rahmadani dengan NPM F1A025010. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang machine learning, khususnya dua metode. Yang pertama, Knowledge Network atau KNN sebagai metode supervised learning. Dan yang kedua, DBS-Chan sebagai metode unsupervised learning. Pada presentasi ini akan dijelaskan pengertian, tujuan, contoh penerapan, rumus, implementasi penggunaan R, serta hasil output dari kedua metode tersebut. Yang pertama ada pengertian. K-nearest neighbor atau KNN merupakan salah satu metode dalam machine learning yang termasuk ke dalam supervised learning. Metode ini bekerja dengan cara mencari sejumlah tetangga terdekat dari suatu data baru untuk menentukan kategori atau hasil prediksi data tersebut. KNN menggunakan konsep kedekatan jarak antar data. Semakin dekat jarak suatu data dengan data lain, maka data tersebut dianggap memiliki karakteristik yang mirip. Metode KNN sering digunakan untuk yang pertama, klasifikasi, yang kedua, prediksi, dan yang ketiga, pengenalan pola data. Selanjutnya ada tujuan dari metode KNN. Yang pertama, klasifikasi. Klasifikasi ini nih untuk menentukan kategori atau kelas dari data baru berdasarkan mayoritas kelas tetangga terdekat. Contoh, spam, fast bukan spam, sakit, sehat. Yang kedua, regresi. Regresi ini nih memprediksi nilai kontinu berdasarkan rata-rata nilai K tetangga terdekat. Contohnya prediksi harga rumah, prediksi nilai ujian. Yang ketiga, deteksi anomali. Deteksi anomali ini digunakan untuk mendeteksi data yang tidak memiliki tetangga dekat atau sama dengan anomali atau outlier, berguna untuk fraud detection. Dan yang terakhir ada sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi ini menemukan item atau pengguna yang paling mirip untuk memberikan rekomendasi yang relevan. Lalu pada metode K-nearest network ini ada beberapa data yang cocok. Yang pertama, dataset kecil menengah, artinya KKN lebih cocok digunakan pada jumlah data yang tidak terlalu besar, karena KKN harus menghitung jarak ke semua data training, sehingga jika data terlalu banyak, proses menjadi lambat. Contohnya seperti data siswa, data pelanggan, data kesehatan sederhana. Lalu ada data numeric continue, artinya data berupa angka yang bisa dihitung jaraknya. Contoh tinggi badan, berat badan, umur, dan nilai ujian. Lalu ada batas keputusan nonlinier, artinya pola pemisahan data tidak lurus atau linier. KKN mampu mengikuti bentuk pola data yang kompleks, contohnya data penyakit, pola perilaku pelanggan, dan pengenalan wajah. Lalu ada data berlabel atau supervised, artinya data training sudah memiliki kategori atau jawaban. Contohnya ada nilai 80 dan 60. Lalu ada jam belajarnya 7 dan 3. Kategorinya lulus dan tidak lulus. Kategori lulus tidak lulus digunakan untuk melatih model KNN. Selanjutnya ada data yang sudah dinormalisasi, artinya skala data sudah disamakan agar perhitungan jarak lebih adil. Contoh, umur sama dengan 20 dan penghasilan sama dengan 10 juta. Jika tidak dinormalisasi, penghasilan akan menormalisasi perhitungan jarak karena nilainya jauh lebih besar.
Dan yang terakhir itu adalah fitur berdimensi rendah. Artinya jumlah variabel tidak terlalu banyak. Contoh, hanya 2-10 variabel. Karena jika variabel terlalu banyak, perhitungan jarak menjadi kurang efektif dan akurasi KNN bisa menurun. Di sini ada rumus K-nearest-next-port. Rumus ini digunakan untuk menghitung jarak antar data baru dengan data training. Semakin kecil jarak, maka data dianggap semakin mirip. Di mana rumusnya adalah D X Y sama dengan akar dari sigma N I sampai 1 XI dikurang YI kuadrat. Selanjutnya ada contoh penerapan K-nearest-next-port atau KNN. Yang pertama, klasifikasi jenis buah berdasarkan fitur fisik. Kita klasifikasikan buah seperti apel, jeruk, dan mangga berdasarkan fitur seperti beratnya, ukuran, warna, dan tekstur menggunakan algoritma K-nearest-next-port untuk memprediksi jenis buah tersebut. Lalu, KNN akan menghitung jarak buah baru ke seluruh data buah, mencari berapa tetangga terdekatnya, lalu menentukan jenis buah berdasarkan mayoritas tetangga. Lalu yang kedua, memprediksi tingkat risiko penyakit pasien. Kita memprediksi apakah pasien berisiko tinggi atau rendah terhadap penyakit jantung menggunakan fitur yang digunakan, tekanan darah, dan kadar kolesterol. Data training sudah diberi label risiko tinggi atau risiko rendah. KKN akan memprediksi risiko pasien baru berdasarkan pasien-pasien dengan kondisi serupa. Selanjutnya ada contoh K-nearest-next-port. Pada nomor 1 kasus terdapat data siswa berdasarkan nilai dan jam belajar. Terdapat sebuah tabel data training yang berisi 4 siswa dengan 2 fitur, yaitu nilai ujian dan jam belajar, beserta kategori kelulusannya yang sudah diketahui. Siswa A memiliki nilai 80 dan jam belajar 7 dengan kategori lulus. Siswa B memiliki nilai 85 dan jam belajar 8 juga dengan kategori lulus. Sementara itu, siswa C memiliki nilai 60 dan jam belajar 4 dengan kategori tidak lulus. Dan siswa D memiliki nilai 55 dan jam belajar 3 juga dengan kategori tidak lulus. Kemudian terdapat sebuah data baru yang ingin diprediksi kelulusannya, yaitu seorang siswa dengan nilai 82 dan jam belajar 7. Untuk menentukan apakah siswa itu lulus atau tidak lulus, KNN akan menghitung jarak antar data baru tersebut dengan setiap data training menggunakan rumus Euclidean-Distance, yaitu D sama dengan akar dari X1 dikurang Y1 dikuadratkan ditambah X2 dikurang Y2 dikuadratkan, di mana X adalah data baru dan Y adalah data training. Lalu kita akan menjawab. Yang pertama, kita hitung jarak dari data baru ke siswa A. Yang pertama itu kita masukin aja rumus tadi, D sama dengan akar dari 82 dikurang dengan 80 dikuadratkan ditambah 7 dikurang 7 dikuadratkan. Nilai 82 dengan 80 menghasilkan 2, lalu dikuadratkan menjadi 4. Kemudian jam belajar 7 dikurang 7 menghasilkan 0 dan dikuadratkan tetap 0. Sehingga hasil akhir adalah akar dari 4 ditambah 0 yang menghasilkan jarak sebesar 2. Selanjutnya, jarak
ke siswa B dihitung dengan cara mengurangi nilai 82 dengan 85, menghasilkan min 3, lalu dikuadratkan menjadi 9. Kemudian jam belajar 7 dikurang dengan 8 menghasilkan min 1. Dan dikuadratkan menjadi 1, sehingga hasil akhirnya adalah akar dari 9 ditambah 1 yang menghasilkan jarak sekitar 3,16. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa A adalah tetangga yang paling dekat dengan data baru karena memiliki jarak terkecil yaitu 2, dibandingkan siswa B dengan jarak 3,16. Karena siswa A berkategori lulus, maka dengan menggunakan K sama dengan 1, siswa baru tersebut diprediksi akan lulus. Inilah cara kerja KN, yaitu mencari data training yang paling mirip berdasarkan jarak terkecil, lalu menggunakan kategorinya sebagai hasil prediksi. Dan terakhir ini adalah sumber dan artikel. Ini ada beberapa sumber dan artikel dari materi yang saya cari. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode dari unsupervised learning, yaitu DBSChan. Yang pertama ada pengertian. DBSChan yang merupakan singkatan dari Density Based Spatial Clustering of Application with Noise adalah salah satu algoritma dalam mesin learning yang masuk ke dalam kategori unsupervised learning. Berdasarkan dengan KNN, dengan membutuhkan data berlabel, DBSChan tidak memerlukan label apapun karena ia bekerja secara mandiri untuk menemukan pola dalam data. Fungsi utamanya adalah melakukan clustering atau pengelompokan data, yaitu mengelompokkan titik-titik data yang saling berdekatan ke dalam satu kelompok yang disebut cluster berdasarkan tingkat kepadatan titik-titik tersebut di dalam ruang data. Lalu tujuan DBSChan. DBSChan memiliki 4 tujuan utama dalam penggunaannya. Yang pertama, DBSChan digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kepadatan. Artinya, titik-titik data yang berada dalam kedekatan akan secara otomatis dimasukkan ke dalam satu kelompok yang sama. Lalu yang kedua, DBSChan mampu menemukan pola tersembunyi dalam data yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata, sehingga sangat berguna untuk eksplorasi data yang belum pernah dianalisis sebelumnya. Yang ketiga, DBSChan dapat mendeteksi outlier atau noise, yaitu titik-titik data yang tidak memiliki tetangga yang cukup dekat sehingga tidak masuk ke cluster manapun dan langsung ditandai dengan data yang menyimpang. Dan yang terakhir, DBSChan mampu mengidentifikasi cluster dengan bentuk yang tidak beraturan. Tidak seperti algoritma lain yang hanya bisa mengenali cluster terbentuk bulat atau simetris. Lalu ada konsep dasar DBSChan. Untuk bisa bekerja, DBSChan membutuhkan 2 parameter utama yang harus ditentukan sebelum algoritma dijalankan. Parameter pertama adalah epsilon atau yang disimbolkan dengan huruf E, yaitu nilai yang menentukan jarak maksimum antara 2 titik agar keduanya dianggap sebagai tetangga. Jika jarak antara 2 titik masih berada di dalam batas epsilon, maka keduanya dianggap sebagai saling berdekatan. Semakin kecil epsilon, semakin erat kriteria tetangga tersebut. Dan sebaliknya, semakin besar epsilon, maka semakin banyak titik yang dianggap tetangga. Lalu ada parameter yang kedua adalah min path atau minimum points, yaitu jumlah minimum titik data yang harus ada di dalam residual epsilon agar sebuah titik bisa dianggap sebagai anti dari sebuah cluster. Selanjutnya ada jenis titik pada DBSChan. Yang pertama, core point atau titik inti, yaitu titik yang memiliki jumlah tetangga di dalam
radius epsilon sama dengan atau lebih besar dari nilai min. Lalu yang kedua itu adalah border point atau titik batas, yaitu titik yang jumlah tetangganya lebih sedikit dari min patch sehingga ia tidak bisa menjadi core point. Dan jenis ketiga adalah noise point atau titik draw, yaitu titik yang tidak memenuhi syarat sebagai core point namun border point sehingga ia tidak masuk ke dalam cluster manapun dan dinyatakan sebagai outlier atau data yang menyimpang dari pola umum. Kemudian ada DBSChan cocok untuk data apa? Yang pertama, data yang memiliki bentuk cluster tidak beraturan, misalnya data yang berbentuk pola melingkar, spiral, atau kapal kuda. Pada kondisi yang kedua adalah data yang mengandung noise atau outlier, karena DBSChan secara otomatis akan mendefinisikan dan memisahkan titik-titik yang menyimpang tanpa memaksakan mereka masuk ke dalam cluster yang tidak sesuai. Kemudian ada kondisi ketiga, data yang jumlah clusternya belum diketahui sejak awal karena DBSChan tidak memerlukan input jumlah cluster seperti yang dibutuhkan oleh K-means, melainkan menentukan sendiri berapa banyak cluster yang terbentuk berdasarkan struktur data yang ada. Lalu ada kelebihan dan kekurangan DBSChan. Kelebihan DBSChan itu sendiri yang pertama tidak perlu menentukan jumlah cluster, bisa mendeteksi noise, bisa menemukan cluster bentuk bebas, dan cocok untuk data spasial. Dan untuk kekurangannya yaitu sulit menentukan parameter dan min patch, kurang baik untuk data dengan kepadatan berbeda, dan performa menurun pada data berdimensi tinggi. Lalu ada contoh penerapan DBSChan. Yang pertama itu tuh DBSChan digunakan untuk mendeteksi lokasi gempa bumi, di mana titik-titik koordinat kejadian gempa di cluster berdasarkan kepadatan lokasi untuk menemukan zona atau wilayah yang paling rawan gempa. Yang kedua, DBSChan digunakan dalam analisis pelanggan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola pembelian dan lokasi mereka. Yang ketiga, DBSChan diterapkan untuk mendeteksi outlier dalam data transaksi keuangan, di mana transaksi yang sangat berbeda dari pola namun akan otomatis teridentifikasi sebagai noise dan dapat dijadikan indikasi adanya kecurangan atau fraud. Dan yang terakhir, DBSChan digunakan dalam analisis peta dan data GPS untuk mengelompokkan titik lokasi guna menemukan area yang ramai, jalur populasi, atau hotspot tertentu dalam sebuah peta wilayah. Kemudian di sini ada contoh implementasi DBSChan di R. Dan ini hasil dari output menggunakan program R. Dan saya akan mencontohkannya langsung menggunakan R. Saya akan menjelaskan cara mengerjakannya di R. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi dari library DBSChan. Itu fungsinya untuk memanggil package DBSChan-nya. Lalu ada iris 1/4 ini untuk mengambil data numerik. Lalu ada F sama dengan 0,5 itu tuh berfungsi untuk radius pencarian tetangganya. Lalu ada min patch sama dengan 5 itu untuk minimal titik membentuk klasternya 5. Lalu ada DBSChan digunakan untuk menjalankan algoritma DBSChan-nya. Dan terakhir ada plot. Plot ini digunakan untuk menampilkan visualisasi cluster. Yang pertama kita run, lalu run lagi.
run lagi. Nah, lalu akan terbentuk 150 data. Di sini terdapat outliernya sama dengan 17, lalu cluster 1 terdapat 49 dan cluster 2 terdapat 84. Dan di sebelah kanan ini adalah variabel dari spell length, spell width, petal height, dan petal width. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Dan ini untuk sumber dan artikel dari pembahasan DBS Chan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Machine learning terdiri dari dua pendekatan utama, yaitu supervised learning dan unsupervised learning, yang memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda. Canary Network atau KNN merupakan metode supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi data berdasarkan pendekatan atau jarak antar data menggunakan konsep tetangga terdekat. Metode ini cocok digunakan untuk prediksi dan pengelompokan data berdasarkan kemiripan karakteristik. DBS Chan atau Density Based Spatial Clustering of Application with Noise merupakan metode unsupervised learning yang digunakan untuk clustering berbasis pendekatan data. DBS Chan mampu mendeteksi cluster dengan bentuk tidak beraturan serta mengenali noise atau outlier dalam data. Kedua metode tersebut dapat diimplementasikan dengan mudah menggunakan bahasa pemrogram R untuk membantu analisis data, klasifikasi, clustering, dan pengambilan keputusan berdasarkan pola data. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.